Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 8 mengenai bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Dan Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini, yang pertama adalah menjelaskan proses penyusunan peraturan pemerintah, menjelaskan proses penyusunan peraturan presiden, menjelaskan proses penyusunan peraturan daerah provinsi, dan menjelaskan proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, kita akan melangkah yang pertama, penyusunan peraturan pemerintah. Apakah peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang mana dituangkan di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ayo silakan buku Undang-Undang Dasarnya dibuka untuk mengecek apakah ada bunyi pasal di situ yang sesuai dengan materi kita tentang peraturan pemerintah. Benarkah pasal 5 ayat 2 itu mengatur tentang peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Cakupannya, peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang. Kita tahu pada materi yang lalu bahwa peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang ada di atasnya. Contohnya PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, bukti ini adalah peraturan ini tidak menyimpang dari aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat prosesnya sekarang. Ada beberapa tahapan penyusunannya. Yang pertama adalah perencanaan rancangan PP ya disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidangnya. Jadi yang akan menyusun adalah sesuai dengan bidang-bidang materi peraturan yang akan diusulkan. Yang kedua, penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah bukan kementerian tadi yang di atas. Oke. Yang ketiga adalah penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden sesuai pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah bisa disetujui, maka akan diundangkan oleh Sekretaris Negara. Baik. Sekarang kita lanjut ke peraturan Presiden. Apakah peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun peraturan Presiden berisi materi yang pertama diperintahkan oleh undang-undang, ya aturan itu. Kedua, untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Yang ketiga, untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Contohnya ini, peraturan Presiden nomor 20 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional. Lanjut. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 nomor 12 tahun 2011. Sebagai berikut, yang pertama pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintahan non kementerian oleh pengusul. Pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari rancangan peraturan Presiden itu dikoordinasikan dengan menteri atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Yang ketiga adalah pengesahan dan penetapannya dilakukan oleh Presiden karena ini bentuknya peraturan Presiden. Lanjut. Sekarang kita lihat perda. Perda itu ada dua, perda dari provinsi dan perda kabupaten atau kota. Kita lihat perda provinsi. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Ya, jadi yang membuat adalah DPRD Pro dan gubernur sebagai kepala daerahnya. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Jadi menjalankan peraturan yang ada di atasnya. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan cakupannya dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Contohnya adalah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Oke, proses penyusunan peraturan daerah itu diusulkan oleh dua, yaitu DPRD Provinsi dan Gubernur. DPRD Provinsi itu mengusulkan rancangan perdanya kepada Gubernur secara tertulis. Ya, bersama dengan Gubernur membahas rancangan perda itu. Apabila sudah disetujui, maka disahkan oleh Gubernur menjadi perda. Rancangan tadi menjadi perda provinsi. Apabila diusulkan oleh Gubernur, maka Gubernur mengajukan perdanya kepada DPRD. DPRD bersama dengan Gubernur membahas raperda provinsi tersebut. Apabila memperoleh persetujuan bersama, maka raperda disahkan oleh Gubernur menjadi perda provinsi. Ya, jelas ya. Nanti kalian bisa membaca kembali dalam video ini. Lanjut. Peraturan daerah kabupaten atau kota itu apa? Itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama dengan bupati atau wali kota. Jadi peraturan itu dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota, persetujuan dengan kepala daerahnya, bupati atau wali kota. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah di kabupaten atau kota itu diusulkan oleh dua, sama seperti tadi yang peraturan daerah provinsi. DPRD kabupaten dengan bupati atau wali kota. Kalau dari DPRD, jadi sama tadi ya, raperdanya diajukan secara tertulis, dari DPRD bersama dengan bupati atau wali kota dibahas. Setelah mendapat persetujuan, maka disahkan raperda tadi menjadi perda. Jika diusulkan oleh bupati, maka bupati mengajukannya kembali kepada DPRD. Kemudian dibahas. Apabila sudah ada persetujuan bersama, maka raperda itu disahkan menjadi perda. Baik. Nah, itu materi saya terakhir ya, hanya itu materi saya. Jadi Ibu harap kalian bisa betul-betul memahaminya dengan membuka Undang-Undang Dasar. Kamu cek dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian setelah kalian pelajarinya, kalian bisa mengerjakan uji kompetensi yang terakhir sebelum kita melaksanakan PLS. Baik, demikian saya akhiri ya. Saya akhiri. Semoga materi ini akan bermanfaat untuk kamu ya. Dan jangan lupa kalian isi daftar hadir siswanya, mengerjakan soal, melihat videonya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada bab berikutnya.